gitu. Jadi kenapa setiap materi apapun itu ini duluan tampilannya gambar siklus dari sistem informasi bisnis ini, karena teman-teman diharapkan memahami dulu. Jadi jangan sampai misal nih ini materi sebenarnya dari awal sudah ada nih gambarnya ya. Siklusnya memang seperti ini gitu. Tapi ketika ditambah materi-materi selanjutnya itu istilahnya teh buyar apa sih ini connect-nya kemana gitu. Saya balik lagi jadi setiap materi harus benar-benar lihat sistem yang ini dulu. Dari input, processing data, output, kemudian ada aktivitas apa aja. Bisa dari control system performance, storage of data resources, lanjut lagi ke lingkup yang luarnya gitu. Jadi secara ininya mah harus dihafal ini kali ya, hafal di luar kepala alurnya. Meren ditanya pas ujian. Jadi silahkan bukan tanpa makna kalau gambar ini selalu ada. Nah kita lanjut. Kemudian kenapa bisa bagaimana sih pada awalnya sehingga sampai dengan di informasi atau manajemen information system ini adanya enterprise resource planning gitu. Pada awalnya tahapannya tentu tidak ujuk-ujuk ya teman-teman, ERP itu ada. Itu ada yang pertama kali pada tahap electronic data processing. Jadi processing data terlebih dahulu, kemudian transaksi processing system, baru kita masuk ke manajemen information system, dan di dalamnya teman-teman sudah sebelumnya di awal juga sering dimention ya, bahwa mempermudah fungsi manajemen atau yang ada di dalam organisasi dan bisnis itu dengan menggunakan sistem informasi. Di dalamnya ada yang marketing, finance, SDM. Nah, itu bagian dari manajemen information system. Fungsinya gitu. Jadi tools-nya untuk bisa di dalam suatu bisnis atau suatu perusahaan itu menggunakan sistem informasi untuk membackup masing-masing fungsi bisnisnya. Lalu ada decision support system, dan yang terakhir baru enterprise resource planning. Tuh. Nanti di akhir video mungkin ini agak teman-teman agak kurang kurang pahami kalau secara teori saja lisan disampaikan, tapi nanti akan saya tampilkan bagaimana sebenarnya wujud dari ERP ini gitu ya programnya. Secara teori tetap harus, walaupun teman-teman di sini tidak dibutuhkan harus expert ya untuk di bidang sistem informasi, tapi tetap harus tahu landasan teorinya dan yang biasanya mungkin sering digunakan. Jadi definisi yang sering digunakan untuk ERP itu apa? Ada 3, bisa dari Daniel, bahwa ya terkait dengan fungsi manajemen tadi. Jadi kalau misalnya tidak ada yang mengintegrasikan, itu prosesnya akan lambat, teman-teman. Jadi alurnya itu bolak-balik. Kalau misalnya di SDM teman-teman bisa di struktur organisasi mungkin ya terlihat. Nah itu kan kalau yang tidak menggunakan teknologi bentuknya seperti itu, birokrasinya akan panjang. Sama halnya dengan sebuah bisnis. Jadi di dalam bisnis ataupun perusahaan, agar prosesnya itu cepat dan saling terintegrasi, disitulah dibutuhkan sebuah program ERP. Itu berdasarkan teorinya Daniel. Kemudian yang kedua ada James. Nah, menurut James bahwa model sistem informasi yang memungkinkan perusahaan untuk mengotomatiskan atau integrasi dari berbagai proses bisnis utamanya. Tuh. Ini ya saling melengkapi gitu dari teorinya Daniel tadi. Kemudian yang ketiga ada teorinya Alan Monk, di mana ERP ini merupakan core software. Jadi dia merupakan software yang digunakan perusahaan di mana di setiap area bisnisnya itu mengelola proses bisnisnya masing-masing. Jadi kalau misalnya ada perusahaan, bisnis utamanya kan tidak hanya satu, misalnya seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya semuanya itu terpisah-pisah, padahal bisnisnya itu, core bisnisnya itu nggak cuma satu, terintegrasinya bagaimana? Nah, disitulah dibutuhkan ERP ini sebagai core software-nya. Itu menurut Alan Monk. Nanti materinya akan saya share, teman-teman. Nggak usah buru-buru dicatat, nggak apa-apa. Dan nantinya itu akan masuk ke dalam sistem pelaporan manajemennya masing-masing. Masing-masing fungsi bisnis manajemen tadi kan bisa melaporkan dengan adanya tools ERP ini. Oke, terus kalau misalnya tidak menggunakan ERP, bagaimana gitu? Ada kekurangannya teman-teman. Jadi kan kita menyebutnya masih sistemnya tradisional ya, belum mengaplikasikan teknologi di dalamnya gitu untuk sistem informasi. Nah, yang pertama itu pasti akan banyak terjadi duplikasi atau redundansi data.
baik itu dari pihak manajemennya atau pihak dari middle ke bawah ya untuk fungsi manajemen, lalu bagaimana part teman-teman yang staff-staff di dalam sebuah bisnis atau perusahaan itu datanya tidak sinkron gitu dengan yang ada di pihak manajemen ke atas. Jadi banyak duplikasi itu kalau yang menggunakan tradisional. Tradisional maksudnya adalah yang berfolder-folder itu ya di arsip itu ya banyak sekali misalnya case order gitu. Yang dilakukan adalah beribu-ribu kali dalam satu durasi perjanjian gitu ya. Bagaimana itu mengarsipkannya kalau secara tradisional kan sering sekali. Jadi ada yang double datanya, ada foldernya yang kehilangan, itu secara tradisional, tidak diinput di dalam sistem informasi. Nah, itu yang kalau menggunakan kekurangannya kenapa tidak bisa efektif dan efisien kalau misalnya menggunakannya hanya cara tradisional, tidak pakai sistem informasi yang seperti kita pelajari. Kemudian yang kedua, data yang terpisah. Jadi kalau datanya terpisah biasanya tidak valid kan. Gitu. Jadi sering sekali misalnya nanti kalau pada saat bekerja Nurung atau Dinda misalnya disuruh cari ini data ini. Kalau sistemnya masih yang seperti itu, kebayang kalau bolak-balik dimarahi sama atasan. Yang ini salah, yang itu salah gitu. Coba kalau misalnya pakai sistem akan lebih mudah kan? Akan lebih valid juga karena masing-masing mengentrikan sendiri, masing-masing departemen bisa akses sendiri gitu. Dan tidak perlu sampai harus menyeberang ke departemen lain minta laporan ini gitu. Kita bisa sendiri untuk integrasikan di dalam ERP. Nah, kemudian yang ketiga, pengguna harus mengakses sistem dari beberapa fungsional bisnis. Jadi merepotkan orang banyak ya. Merepotkan orang yang ada di dalam bisnis tersebut. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman karyawannya masih sedikit masih nggak apa-apa. Coba kalau misalnya karyawannya udah ratusan. Itu ini departemennya ada banyak gitu yang harus dilewati gitu ya, birokrasinya kan ribet. Nah, fungsinya memang hadirnya sistem informasi ini untuk mempermudah itu semua dan meminimalisir kesalahan-kesalahan ini yang terjadi. Gitu, kurang lebih seperti itu. Sampai sini teman-teman paham? Oke, paham ya. Next. Lalu apa saja nih karakteristiknya kalau misalnya kita berbicara tentang ERP gitu. Nah, yang pertama itu ada sistem ERP itu software di mana ya didesain dengan client server. Ini teman-teman pasti sering mendengar itu client server itu apa sih Bu sebenarnya gitu ya. Sering kalau misalnya didesain untuk client server atau di perangkat lunak ini di software pasti disebut-sebut. Jadi maksudnya adalah kalau client server berarti akan ada dua yang terintegrasi dari yang klien dan servernya gitu. Misalnya contohnya kalau misalnya kita seperti mengakses email, nah gitu. Jadi terintegrasinya itu ada dua pihak, ada kita sebagai penggunanya tuh, lalu kemudian ada si servernya yang akan kita akses. Kemudian yang kedua, sistem ERP mengintegrasikan bisnis proses yang ada. Ini sudah jelas. Kalau misalnya dari gudang ya, dari logistik, kemudian terintegrasi dengan marketing bagian penjualan. Jadi setiap ada draft pembelian ataupun penjualan itu tentu yang pihak produksi atau pihak logistiknya akan inventorinya akan mengetahui berapa yang akan dan harus diproduksi. Dan stoknya ada berapa nih yang sekarang gitu. Nah, itu mengintegrasikan itu kalau misalnya dari pabrik harus sampai ke office kan ribet. Pakai sistem ERP akan jauh lebih simple dan terlihat lebih real time. Itu ya. Yang poin ketiga, sistem ERP itu memproses seluruh transaksi organisasi perusahaan. Jadi tidak hanya kalau tadi saya sebutnya hanya ya purchase order, supply order itu bagian penjualan. Tapi tidak hanya itu, di Departemen SDM sendiri juga menggunakan ERP yang sama. Ya, misalnya contoh di bagian penjualan membutuhkan orang yang seperti apa, terus butuh direkrut atau ada jam lembur di bagian penjualan itu kan terintegrasi dengan bagian SDM. Jadi tidak hanya di core inti penjualan dan pembelian saja, itu maksud saya. Pasti di setiap departemen akan mempermudah integrasinya. Yang keempat,
Sistem ERP itu database-nya skala yang enterprise, jadi data-datanya itu akan tersimpan semuanya pada saat dibutuhkan, seperti yang kekurangan tradisional tadi gitu. Cepat, tidak lama, tidak harus menunggu mengarsip satu persatu. Nah, yang kelima, sistem ERP itu mengizinkan pengguna mengakses data secara real time. Ini tentunya sesuai dengan job desk-nya teman-teman. Nanti akan diberikan kode akses biasanya gitu ya. Kalau untuk mengakses ERP di departemen masing-masing. Tuh. Jadi di awal kalau nggak salah saya pernah bilang kalau saya tuh dulu pernah juga bekerja di sebuah perusahaan startup di mana produknya adalah ERP gitu. Nah, apa kita sebagai administrasi bisnis itu tidak bisa memahami teknologi atau sistem informasi? Ternyata bisa, teman-teman. Walaupun kita tidak dikhususkan untuk masuk ke dalam bagian programnya gitu. Minimal kita itu memahami bagaimana si klien menginginkan yang seperti apa. Dia butuh program seperti apa untuk integrasi di dalam bisnisnya. Contoh, dia hanya butuh bagian finance, penjualan, sama logistik, misalnya inventory. Nah, kita sebagai pihak yang yang menawarkan program ini harus bisa mensuplai itu. Nah, kita jembatani, jadi perantara antara programmer dengan klien. Nah, biasanya di situ kalau yang administrasi bisnis. Kalau di ini tuh biasanya disebut bisnis analis. Nah, itu di situ kita yang membahasakan. Kalau orang programmer kan nggak ngerti ya. Sebenarnya si klien tadi itu butuhnya apa aja. Nah, kalau misalnya tidak ada kita, nah dikasih tuh modul lengkapnya. Maksudnya dikasih menu-menu yang mungkin tidak dibutuhkan oleh kliennya. Jadi kalau ERP ini ada banyak sekali di Indonesia sebenarnya teman-teman untuk produk yang dijadikan core bisnis dalam startup. Kalau dulu tuh saya pakai Odoo. Odoo itu awalnya dari Belgia, jadi bukan punya Indonesia. Tapi startupnya yang ini lisensinya yang Odoo itu. Mangga nanti teman-teman mungkin bisa namanya Vikasa kalau nggak salah, Vikasa Infinity. Jadi itu startup yang juga produk utamanya adalah ini, menjual ERP, namanya Odoo. Nanti ada videonya. Kemudian tadi itu karakteristiknya. Kita masuk ke tujuannya, sepertinya teman-teman juga sudah paham. Kalau tujuan ERP itu ya tadi selain mengintegrasi, kemudian database. Jadi semua data yang ada di perusahaan, masing-masing departemen itu tersave dengan, maksudnya ada data server, jadi tidak terpisah-pisah. Jadi walaupun misalnya pihak finance membutuhkan pihak SDM membutuhkan laporan keuangan, itu tidak harus menghubungi masing-masing orang, ada satu gitu yang bisa diakses sebagai data server di masing-masing departemen. Nah, kemudian itu kan real time ya teman-teman. Misalnya hari ini teman-teman butuhnya laporan yang kemarin, besok butuhnya apa gitu. Jadi bisa diakses sendiri. Perpaduannya itu menurut saya kalau pakai ERP itu cepat gitu. Jadi nggak nunggu. Kalau misalnya kita mungkin menghubungi pihak yang departemen lain itu kan agak lama. Misalnya menghubungi satu belum tentu diberikan, yang hubungi kedua katanya harus lewat atasannya dulu gitu. Sementara kalau misalnya kita akses ini, misalnya kita masukin supply order gitu, bisa sampai ada pilihan menunya, kita melihat si barang tadi itu udah terkirim. Gitu. Jadi tidak harus lagi mengkonfirmasi, Pak ini yang kemarin barangnya sudah dikirim belum gitu. Paling tidak meminimalisir kesalahan. Kalau di tampilan menunya ada yang seperti itu. Kita lihat di video ya. Nah, yang seperti saya sebutkan tadi, tidak hanya satu atau dua fungsi bisnis saja yang terintegrasi di dalam ERP. Itu ada supply chain, ada customer resource planning, manufaktur juga gitu. Jadi diagram ini tuh yang terintegrasi di dalam satu sistem yang biasanya di perusahaan. Nah, kalau berbicara tentang supply chain, teman-teman tentu di mata kuliah supply chain management sudah disebutkan ya, ERP itu sudah dikasih tugas apa? Disuruh bikin ke ERP-nya gitu, Bu. Disuruh bikin kartu. Kayak
Analisis Satu-satu salah aja. satu software gitu, Bu. Oh, Iya, Bu. analisis Bu. satu Disuruh coba software. pakai, Bu. Ya, Oke. sama coba. Mencoba pakai Oh, coba dipakai. ERP-nya, Bu. Oke, Iya. good. Nah, itu berarti kan tidak sia-sia ya teman-teman ketemu lagi ERP di mata kuliah sistem informasi. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi nanti ujiannya pada dapat bagus harusnya. Nah, bisa di-share ke saya? Kan nggak mungkin lupa dong, baru semester keluar. Kenapa langsung senyum-senyum? Bisa di-share ke saya yang teman-teman dapatkan apa? Kan masing-masing berbeda tentu ya. Nah, tapi tunggu, kita ini dulu. Ada yang pakai ini? Nah, ini software, contoh softwarenya ya, yang berbayar dan tidak berbayar. Kira-kira teman-teman di sini pakai yang mana? Ada yang pakai yang SAP, Oracle, atau yang gratis, Bu? Open ERP? Saya pakai Udu, Bu. Pakai yang mana? Atau di luar ini banyak sih emang. Di luar yang itu, Bu. Iya, karena kalau misalnya yang itu Odoo sebenarnya bukan free ya, teman-teman. Kan berbayar. Ada yang berbayar juga, yang gratis juga banyak, open source itu. Regina apa? Masih di mute, Regina? Oke, Regina masih mengingat kembali. Coba yang lain, Jovi apa? Saya sama dengan Nur, Bu, pakai Streamline. Oke. Berarti udah sama. Ini nyoba-nyobanya juga sama, tektokan dong ya. Ini saya bisa. Atau ada hal yang lain mau ditambahin dari Nurum tadi? Udah sih, Bu, kalau dari saya. Lupa, Bu. Paling itu, Bu, yang bisa nginfo persediaan. Iya, Oke. itu juga. Sama sih, kayak Ya. forecasting itu. Masih forecasting. Yang lain dong, yang lain. Karena sebenarnya kalau mata kuliah, kalau sudah ditugaskan kan, jadi saya perlu tugaskan 2 kali kan double. Nggak usah ya, harusnya mah udah pada ini semua. Tidak, Bu, tidak, jangan. Jangan. Ya, ini makanya saya lagi ini tanya lagi yang lain gitu. Jadi biar benar-benar ini enggak, benar-benar dikerjain enggak. Masa cuma itu aja jenis ininya? Iva apa pakainya? Kalau Itu Odo juga, Bu. Soalnya ngerjainnya bareng Leo sama Iva. Tapi nyari-nyari. Coba saya sebelumnya nyari-nyari tahu dulu. Cuman saya lupa namanya sebelumnya. Jadi pas ngerjain bareng, akhirnya pakainya Odo. Oke. Tapi saya mau sharing teman-teman. Dulu, waktu ketika saya direkrut ya, saya tuh bingung. Kenapa saya yang di ini ternyata kata si manajer saya ini, kan saya lihat di transkrip nilai kamu administrasi bisnis itu belajar sistem informasi. Coba. Jadi ketika nanti teman-teman nih misalnya nge-apply di mana gitu ya, ada perusahaan yang seperti itu yang ternyata melihat transkrip nilai mata kuliah yang sudah diajarkan dan ternyata relate dengan salah satu bidang di perusahaan tersebut, hati-hati dipindahkan ke bidang yang menurut teman-teman ini bukan saya, tapi di transkrip nilai kamu pelajari itu. Nah, sama seperti yang sekarang saya lakukan, teman-teman sudah dapat di semester kemarin dan ditugaskan pula ya untuk ngoprek-ngoprek. Jadi wajar kalau saya mau tanya hal yang berbeda. Coba Sangadah. Iya, Bu, sebenarnya saya ada lupa. Nah, Tapi lupa waktu lagi. itu lupa namanya. Maksudnya. Cuma waktu itu saya ingat saya ada tuh ngoprek-ngopreknya kurang dalam. Jadi kayak dirasa kayak salah gitu. Jadi baru awalan doang, baru login. Belum sampai ke akar-akarnya gitu. Jadi belum terlalu paham. Cuma lupa namanya, Bu. Tapi itu sebenarnya ya teman-teman, thank you Sangadah. Kalau misalnya kita dulu, saya waktu itu bukan buat ERP, dulu tuh pakainya Java. Kita tuh disuruh coding pakai Java. Waktu S1 nih, bayangin. Di Pestiko nggak ada kan mata kuliah itu, karena dulu sistem informasi itu ada 2 kalau saya. Nah, pada sistem informasi kedua itu disuruh belajar coding dari Java. Nah, itu ternyata kalau kita nggak ngerti, teman-teman nggak paham gitu,
pakai link teman-teman kita yang anak IT, misal siapa yang punya kenalan anak IT, walaupun tidak sedalam mereka, tapi minimal oh gini tuh. Jadi ilmunya mendem, nggak cepet lupa. Kalau kita berusaha kan dan ada yang ini ngebantu gitu dari yang ahlinya, kan cepet ininya, cepet ingatnya ya. Tidak yang teori, oh ini bisa, oh ini udah kelar untuk satu tugas. Saya tidak meminta teman-teman untuk expert di bidang sistem informasi ini, enggak. Tentu administrasi bisnis itu kan lagi-lagi dikasihkan mata kuliah keseluruhan gitu ya. Minimal teman-teman paham sedikit lah apa yang pernah teman-teman kerjakan, pelajari itu berguna teman-teman. Jadi entah itu berguna pada saat perkuliahan selanjutnya ataupun nanti pada saat bekerja. Gitu ya. Karena sudah pada banyak yang lupa dan saya juga tidak dapat tambahan informasi. Kita akan langsung aja. Ini nanti share ada, kalau ini mah baca sendiri bisa lah ya. Saya putar videonya aja ya, teman-teman. Oke. Ini baru saya baca di chat, Tiar Bu, beda. Tiar apa pakainya? Yeti Force, Bu. Nah, itu gimana? Saya juga nggak terlalu malik-malik sih, Bu. Oke. Clarissa Equip. Nah, itu gimana? Saling sharing. Nggak apa-apa. Equip pakainya gimana? Dan apa aja yang ada di dalamnya? Sebenarnya kalau misalkan ngulik sih enggak ya Bu, soalnya berbayar. Tapi saya waktu itu kan kirim biodata, terus si pegawainya itu atau karyawannya itu nge-WA saya, intinya itu saya suruh menjelaskan masalah di perusahaan saya tuh apa gitu. Terus tapi kan saya bukan mau masalah ya, dan itu nge-WA-nya lama, jadinya saya jawabnya nanti lagi gitu. Oke, kalau nanti ada masalah bisa kontak saya lagi gitu. Tapi intinya tuh fiturnya ada kayak buat keuangannya, ada buat kayak karyawan-karyawannya, terus ada buat yang kayak ininya Bu, SCM, SM-nya gitu. Sebenarnya cukup lengkap sih kalau ERP itu. Oke, terima kasih Clarissa. Nah, ya memang jadi intinya adalah penggunaan ERP ini disesuaikan dengan si kliennya. Gitu ya, kayak yang tadi saya sampaikan, kita sebagai apanya? Kita sebagai bisnis analisnya. Menganalisis lalu menyampaikan ke pihak programmernya bahwa ya, yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan di perusahaannya atau bisnis tersebut itu ini. Baru nanti akan disesuaikan. Sebenarnya apakah semua perusahaan menggunakan ERP di dalam proses bisnisnya? Gimana? Apakah semua? Menurut saya nggak semua deh, Bu. Oke, kira-kira apa hambatan pertama yang perusahaan-perusahaan itu tidak menggunakan sistem informasi? Leo, tahu? Pasti kalau menurut saya itu biayanya sih, Bu. Yes. Karena biaya ERP itu kan termasuk mahal ya, Bu. Jadi sebenarnya bukan tidak mau ya setiap perusahaan itu menggunakan produk-produk dari turunannya ERP, tapi biayanya sangat mahal. Biaya mahalnya itu bukan biaya mahal pada saat sudah nih dibuat terus diberikan kepada klien, bukan pada saat itunya teman-teman, tapi itu di maintenance itu. Jadi misal nih ada yang harus di-update, atau ada yang bermasalah. Nah, masa maintenance-nya ini yang dibayar mahal. Itu karena tentu kan harus balik lagi ke kitanya ya. Jadi kita yang ikut memantau. Nah, itunya yang mahal, maintenance-nya. Jadi tidak semua perusahaan bisa dan mampu, tapi menginvestasikan itu di dalam bisnis sangat berimpact besar untuk kemajuan bisnisnya. Itu. Saya izin share videonya aja langsung ya. Oke, ini ada GDMH juga dari Hendra tuh. Sebenarnya ada beberapa yang teman-teman masih ingat walaupun kebanyakan lupa. Coba saya share screen dulu. Sorry. Ini di mana sih? Oh, ini.
teman-teman, sebentar. Sebentar ya. Kalau nggak mau, saya buka lagi video. Sebentar. Udah kebuka ya. Nah, ini. Kelihatan teman-teman? Kelihatan, Bu. Oke. Ya. Suaranya kedengeran ya? Suaranya Nggak terdengar ada nggak, teman-teman? suaranya, Bu. Tidak, Tidak, Nggak Bu. ada, Bu. Belum ada, Bu. Iya, Bu, suaranya nggak ada, Bu. Aha. Coba. Ada suaranya gitu. Masih nggak ada suaranya? Masih, Bu, masih tidak ada, Bu. Oke, teman-teman, coba di ini aja. Mudah-mudahan paham ya. Paham nggak, teman-teman? Kira-kira paham nggak? Ada suaranya tadi ya. Coba saya ulangi lagi. Oke, kalau yang tadi itu ya secara ini apa? Garis besarnya YRP seperti itu untuk yang audio saya punya. Coba mudah-mudahan yang ini ada suaranya, teman-teman. Saya coba tadi ada loh. Ini ada. Sebentar. Jadi saya langsung ke video, share videonya nggak muncul suara. Mudah-mudahan ini muncul. Ada nggak suaranya? Nggak ada juga ya? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu.
Ibu tadi ada sedikit, coba di play. Ada gitu, coba aja ini setahu saya udah full tuh. Coba ya. Sepertinya settingan di Zoom-nya, Bu. Gimana? Belum di-share kali suaranya, Bu. Iya, Bu, settingan di Zoom, Bu. Share audio, Bu. Oh iya ya, benar. Oh iya. Sebentar. The color. For each contact, I have a form view where I have access to all necessary information about the contact. I see here my opportunity Macy's has an estimated revenue of $50,000 and a success rate of 10%. I need to discuss this partnership, so I will schedule a meeting straight from the contact form, Macy's Partnership Meeting. It's super easy to create a new meeting with any contact. I can also send an email straight from the opportunity form, and the answer from the prospect will simply pop up in the system too. Now, let's assume that the meeting took place, therefore I can mark it as done. And the system automatically suggests a next activity. Browsing from one screen to the other is really simple, and adapting to the view too. I can see my opportunities as a to-do list of next activities, for example. With Odoo CRM, I have a sales management tool that is really efficient, and my team and I can be well organized. I have a clear overview of my sales pipeline, meetings, revenues, and more. I go back to my pipeline. Macy's was qualified successfully, which means I can move their file to the next step, and I will adapt the expected revenue as discussed. Once I have performed the qualification process, I will create a new quotation based on the feedback I received from my contact. For my existing customers, I can also quickly discover the activity around them for any Odoo module I use and continue to discuss them. It's that simple. If I go into reports in Odoo CRM, it's possible for me to know the exact evolution of the leads over the past months, or have a look at the potential revenues and the performance of the different teams in terms of conversions from leads to opportunities, for instance. So, with Odoo, I can have a clear report of every activity based on predefined metrics or favorites. Odoo CRM is not only a powerful tool to achieve our sales goals with structured activities, performance dashboard, next activities, and more, but it also allows me to manage phone calls from Odoo CRM by using the VoIP app. Integrate with Odoo Sales to create beautiful online or PDF quotations and turn them into sales orders. Use email marketing for marketing campaigns to my customers and prospects. Manage my business seamlessly, even on the go. Indeed, Odoo offers a mobile app that lets every business organize key sales activities from leads to quotes. Odoo CRM is a powerful yet easy-to-use app. First, I used the Sales Planner to clearly state my objectives and set up our CRM. It will help you get started quickly too. Oke, paham teman-teman? Kurang lebihnya yang udah ngoprek-ngoprek Odoo sama nggak kira-kira sama yang di video? Ada nggak kelihatan? Sama Bu, kayak gitu. Sama Bu tampilannya. Oke. Iya Bu, sama. Sok, mangga Hendra mau ke belakang. Ya, saya share lagi yang video yang awal ya teman-teman, yang tadi nggak ada suaranya kan yang di awal. So, kita tonton lagi. In today's competitive environment, if you're not constantly building a successful selling culture, you're losing key customers and bids to companies that are. CRM and ERP systems provide information that's critical for value selling. They're the key to developing long-term customer relationships, providing great customer service, solving customer problems, and anticipating customer needs. And they allow salespeople to engage with customers through their preferred channels, phone, email, or social media. To get the most out of these systems, you need to automatically integrate your CRM and ERP data, not just customer information, but also key details on invoices, orders, and more.
You need total visibility into customer information in order to have real conversations with your customers. Infor CRM and ERP systems deliver mission-critical data, including actionable insights, integrating systems and data sources into a single view. Our powerful integration capabilities include the option to easily connect with your ERP and third-party software applications through Infor Ion, Infor's intelligent open network. The changes and updates you make automatically propagate across all systems. This means that every department gets a complete view of customers across touchpoints. You can deploy in the cloud, on-premise, or in a hybrid environment, and explore mobile options to accommodate all your business needs. Infor CRM Mobile gives your salespeople access to real-time customer data, marketing promotions, and inventory anywhere, anytime. And whether you choose to buy, finance, or subscribe, you'll always maintain full control of your data. It's time to collect and manage customer data from every interaction. Leverage data for sales opportunities and product and service development, and use CRM reports and analytics to optimize sales and marketing campaigns. For more information on how Infor can help you find new opportunities in ways your competitors can't, go to infor.com/CRM-ERP. Oke. Nah, sudah 2 video, teman-teman. Kira-kira ada yang bisa mau sharing? Udah 2 video, ada tugas, seharusnya udah hatam nih. Ya. Kurang lebih apa yang teman-teman dapat dari video? Ada yang bisa ini? Ada yang relawan mau menyampaikan? Terserah mau dibandingkan dengan yang sudah pernah teman-teman kerjakan tugas, ada yang berbeda atau ya memang seperti itu, Bu, gitu. Kalau saya berbeda sih, Bu. Iya, yang Nurung gimana? Kalau saya lebih fokus ke SCM-nya sih, Bu. Jadi kemarin tuh software-nya tuh kita input data kayak barang masuk dan barang keluar, terus dan itu tuh dihitung selama berapa bulan gitu. Terus nanti software-nya itu nge-forecast atau memprediksi gitu, Bu. Besok tuh bakalan keluar atau masuknya berapa gitu. Jadi buat apa ya? Manajemen stok barang gitu sih, Bu. Inventory kan? Inventory ya. Ya. Nah, good Nurung. Jadi yang saya mau dengar itu gitu, teman ada experience berbeda gitu, sesuai dengan yang tentu yang ditugaskan kemarin gitu. Karena saya tidak mau mengulang tugas 2 kali. Awalnya saya ingin juga nih untuk ERP gitu ya berteman-teman ini, tapi setelah saya tahu kalau ternyata sudah pernah ditugaskan. Nah, saya juga jadinya bukan mengalihkan, tapi tetap dengan ini yang sama ya, aplikatif maksud saya. Tapi saya lebih pengennya itu teman-teman nanti pada tugas untuk UAS, nanti akan saya sampaikan juga ke Bu Tami, itu lebih ke idenya gitu. Jadi ada problem, kemudian ide yang teman-teman ingin realisasikan, baik itu menggunakan turunannya ERP yang sudah ada ataupun belum. Idenya dulu gitu. Dari problem yang real. Gitu ya, paham? Contoh saya kasih ide nih, nggak usah kasih ide, sebenarnya ini dulu saya pernah melakukan. Dulu saya dikasih tugasnya serupa, yang sama, teman-teman, tapi berupa idea gitu ya. Dan waktu itu ternyata memang sudah ada tahun berapa itu saya 2012 dan sudah ada ternyata dilakukan seperti itu ya, programnya ternyata sudah ada dan sudah produknya sudah digunakan di kalau dulu saya ngambilnya sekolah. Problem yang diangkat adalah waktu itu penculikan anak-anak SD gitu. Jadi bagaimana supaya sekolah itu punya sistem untuk meminimalisir terjadinya itu problem itu gitu ya. Bagaimana dengan menggunakan sistem informasi? Kalau sekarang mah lebih maju lagi. Zaman dulu saya sudah ini ya menemukan ide tersebut sudah terrealisasi ternyata di luar negeri, di Indonesia belum.
Nah, apalagi zaman sekarang banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan adanya sistem informasi. Kalau dulu saya pakainya yang Open ERP juga. Ini berbentuk ide ya teman-teman. Saya tidak minta teman-teman membuat sebuah program. Itu jangan tiba-tiba nanti langsung wah ini berat nih tugasnya. Sebuah ide yang kira-kira kalau memang sudah ada program yang seperti itu, ini kan bisa jadi pengembangan gitu. Nanti kalau teman-teman ternyata bekerjanya di bidang itu. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Waktu itu saya kepikirannya idenya bikin card. Zaman itu ya teman-teman, jangan diinin zaman sekarang, zaman 2012. Ada card yang kalau sekarang kan kita name tag itu harus ke ininya, didekatkan gitu ya. Tapi kalau yang zaman itu dalam batas ada lingkungan gitu, misalnya masuk pintu masuk itu sudah ada di sudut. Jadi tidak perlu sistem itu sudah tahu connecting dengan card yang dia pakai atau name tag yang dia pakai. Itu menggunakan ERP juga bisa zaman itu tuh. Dan saya mintanya nanti teman-teman itu jadi UAS, tapi di idenya itu dituangkan misalnya bisa di dalam siklus atau dibuat desain gambarnya kira-kira akan seperti apa realisasinya. Tuh ya. Jadi tidak saya suruh lagi, tidak dibuatkan lagi tugas untuk ngoprek-ngoprek ERP dan turunannya ya. Jadi untuk UAS saya bikin different, berbeda. Tapi tetap supaya teman-teman bisa diaplikasi materi ini. Nah, itu untuk UTS atau UAS ya. Kalau UTS mah terlalu dekat 2 minggu, UAS saja. UAS-nya dikasih dari sekarang, Bu. Ya nggak apa-apa, biar profesional, biar mateng. Jadi tidak dadakan SKS, sistem kebut semalam jadi, gitu ya, kayak bangun candi. Oke, ada yang ingin bertanya? Sudah nonton video, materinya sebenarnya sangat singkat teman-teman, karena ya sudah sama-sama paham. Dan ini kalau misalnya teman-teman tidak langsung misalnya mengerjakan atau seperti yang sudah ditugaskan, kan dengar teori aja ini ya asal gimana gitu. Jadi makanya langsung ke video dan pengalaman teman-teman yang sudah pernah ditugaskan. Ada yang ingin bertanya? Sudah paham semua, Bu? ERP mah udah sering. Gitu. Saya ingin bertanya, Bu. Boleh, Jovi, silakan. Mangga. Kalau perusahaan besar seperti Amazon, Tokopedia, atau Shopee itu memiliki software ERP sendiri nggak, Bu? Oh ya, tentu. Ini tuh siapa yang kakak saya, tapi Iis tuh bekerja di Shopee itu magang. Tidak di bagian ini apa namanya? Tidak di bagian depan support system gitu ya. Jadi untuk yang Tokopedia, yang sifatnya itu membutuhkan bukan hanya real time ya, bahkan prediksi. Jadi kalau kita buka Shopee, kita sering check out apa barang yang muncul, itu kan prediksi ya teman-teman. Nah itu pasti menggunakan software. Tapi saya juga belum tahu nih, belum ngulik apakah menggunakan program software sistem informasinya ERP atau tidak. Tapi yang jelas dia menggunakan sistem informasi di dalamnya. Platformnya kan ada banyak ya, nggak ERP saja. Apalagi kalau perusahaannya yang punya dana yang kuat investasi. Kalau investasinya jor-joran untuk teknologi informasi mah pasti pakai yang benar-benar tidak ada, ibaratnya minus deh kesalahannya gitu. Dan maintenance-nya itu selama, kalau nggak pernah lama kalau maintenance yang seperti itu teman-teman, karena harus perlu diupdate. Jadi misal ada menu tambahan yang baru di Tokopedia itu kan seringnya, saya tuh kalau yang bagian perempuan mungkin tidak suka check out di Tokopedia, biasanya yang perempuan sukanya di Shopee. Nah, karena lebih mudah tampilannya gitu ya, menunya lebih cocok untuk yang perempuan. Nah, itu kan harus diupdate terus. Jadi setiap menambahkan satu menu itu, nah satu menu atau satu yang, kalau bahasa codingnya apa ya, saya lupa itu. Misalnya dalam satu tambahan itu aja itu membutuhkan waktu yang lama dan di maintenance lagi. Jadi tidak sama kalau menggunakan produk akan sama sampai sekarang, diupdate terus dengan biaya yang cukup besar juga, Jovi. Itu pasti itu mah kalau Amazon, Shopee, Tokopedia, di ini di detail lagi di googling coba. Baik, Bu. Ya. Tapi kira-kira berapa ya, Bu, modalnya?
yang diperlukan untuk mahal. membuat. Nih, saya kasih bocoran teman-teman. Waktu saya bekerja jadi bisnis analis itu untuk anak perusahaan Astra, nggak usah sebut dong namanya nanti ini. Untuk anak perusahaan Astra menggunakan jasa kami atau produk Odoo yang ada di startup itu, maintenance selama 3 tahun itu mencapai angka, hayo berapa? Hampir 100 teman-teman, dan jangka waktu 3 tahun. Ada masalah ataupun tambahan menu, karena itu anak perusahaan Astra kan produknya ada banyak. Ini kalau saya sebut produknya langsung tahu produknya kan ada banyak dan harus banyak yang ditambahkan gitu. Jadi tidak angka yang murah untuk perusahaan-perusahaan yang scope bisnisnya baru memulai ya, karena dananya sangat mahal gitu untuk menginvestasikan di sistem informasi. Tapi akan berimpact besar untuk perusahaannya. Gitu teman-teman, jangan ya mahal dong kalau misalnya cuma 100 juta mah untuk ini doang, Odoo doang misalnya gitu. Kan yang di ini kan maintenance-nya. Gitu. Apa misalnya di pertengahan 6 bulan masa percobaannya ternyata mereka membutuhkan 1 lagi, 2 lagi menu tambahan ya. Nah, itu kan bertambah terus teman-teman. Update ya, kayak yang Jovi tadi nanya di Shopee atau di Tokped lebih pasti dari itu. Gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti ada yang ternyata berminat berkarir menjadi bisnis analis ya, mungkin akan adalah bersinggungan dengan pengaplikasian sistem informasi di perusahaan atau di bisnisnya. Dalam rangka kan ini bisnisnya mau maju ya, bukan mau mundur. Makanya menggunakan sistem informasi. Gitu. Di kampus nih rada mendung. Sebentar lagi hujan kayaknya. Di Cesar masih di kampus? Kebetulan saya bukan di perpus yang di kampus, Bu. Oh, bukan di perpus bawah. Di perpus mana? Di mana ini teh? Di Sukaresik, Bu. Oke, saya kira di bawah. Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya, saya cukupkan kelasnya, teman-teman. Ya.